Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran yang dirahmati Allah, salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah adalah berdoa. Dengan doa, jiwa kita akan tenang. Dengan doa, semangat kita akan tinggi. Dengan doa juga, setengah dari beban permasalahan akan berkurang. Tahukah Anda sahabat Quran bahwa makna doa bukan hanya permintaan? Ada banyak makna doa dalam Al-Quran. Di antaranya adalah doa sebagai ibadah. Hal ini senada dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Hadis diterima dari Nu'man bin Bashir dari Nabi Muhammad SAW tentang firman Allah, Ud'uni astajib lakum, surah Ghafir ayat 60. Nabi Muhammad bersabda, doa adalah ibadah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Doa sebagai sebutan nama. Makna doa sebagai sebutan nama tertuang dalam surah An-Nur ayat 63. Allah berfirman, La taj'alu du'a'ar rasuli bainakum kadu'a'i ba'dikum ba'da. Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Quran Surah An-Nur ayat 63. Dalam ayat tersebut menggunakan kata doa yang bermakna sebutan nama, bukan bermakna permintaan. Doa sebagai pertanyaan. Dalam kisah Bani Israel yang memohon kepada Nabi Musa untuk menanyakan keadaan seekor sapi kepada Rabb Musa, ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini diabadikan dalam surah Al-Baqarah ayat 68. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana mahi. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar dia menerangkan kepada kami sapi betina apakah itu. Lafaz ud'u pada ayat ini lebih tepat bermakna menanyakan kepada Rabb Musa, ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana keadaan seekor sapi tersebut. Doa sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu. Dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam, beliau lebih baik dipenjara daripada memenuhi perintah atau seruan untuk bermaksiat kepada Allah. Hal ini ditegaskan dalam Quran surah Yusuf ayat ke-33. Qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Yusuf berkata, wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Quran surah Yusuf ayat 33. Ayat tersebut adalah fadiyad'unani yang bermakna perintah kepadaku untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa sebagai panggilan. Doa sebagai panggilan ini tertuang dalam surah An-Naml ayat 80. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summat du'a'a idza wallaw mudbirin. Sesungguhnya kamu tidak dapat menjadikan orang-orang yang mati mendengar, dan tidak pula menjadikan orang-orang yang tuli itu mendengar panggilan apabila mereka telah berpaling membelakang. Quran Surah An-Naml ayat 80. Doa sebagai seruan atau ajakan. Doa yang bermakna seruan atau ajakan boleh dari Rabb-nya, bisa berupa ajakan dari Rabb-nya kepada hambanya atau para nabi kepada umatnya. Dalam surah Yunus ayat 25, Allah berfirman, Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim.
Allah menyeru manusia menuju Darussalam, ialah surga, dan menunjuki orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Quran Surah Yunus ayat 25. Ini adalah seruan ataupun ajakan dari Robnya kepada hambanya. Adapun seruan dari Nabi ataupun Rasul kepada umatnya seperti dalam surah Nuh ayat kelima. Qala rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah, demikianlah pembahasan doa dalam Al-Quran, yang intinya adalah lafaz doa dalam Al-Quran tidak hanya bermakna permintaan. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.